sungguh patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas isinya kita dapat melaksanakan dan menyaksikan untuk kedua kalinya pelantikan, pengukuhan, sekaligus pengambilan sumpah janji jabatan pejabat pimpinan tinggi Pratama pada lingkungan pemerintah Kabupaten Asmat di Aula Hotel Grand Tembaga Timika pada sore hari ini. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Asmat menyampaikan selamat kepada saudara-saudari sekalian. Momentum hari ini bukan sekedar seremoni atau rutinitas birokrasi. Ini adalah bagian dari upaya kita untuk melakukan penyegaran, penguatan organisasi serta penyesuaian tata kerja demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Asmat. Saudara-saudari yang baru saja mengucapkan sumpah janji jabatan, saya ingin menekankan bahwa sumpah tersebut mengandung tanggung jawab ganda. Pertama, tanggung jawab kepada negara. Kita semua dituntut untuk patuh pada konstitusi dan menjalankan regulasi dengan penuh kepatuhan dan ketulusan hati. Kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Sumpah yang diucapkan di atas dan di bawah kitab suci adalah janji moral yang dipertanggungjawabkan kelak. Oleh karena itu, janjikan sumpah tersebut sebagai fungsi pengendalian agar saudara-saudari tidak terjerumus dalam penyalahgunaan wewenang dan kebijakan yang diambil memiliki tujuan yang benar, terutama benar secara moral. Selain tanggung jawab, saudara-saudari adalah motor penggerak organisasi. Untuk itu saya instruksikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, penyelarasan visi. Sinkronkan program kerja di OPD masing-masing dengan visi misi Bupati Asmat dan Wakil Bupati Asmat. Jangan ada program yang berjalan sendiri tanpa arah yang jelas. Dua, kepemimpinan yang melayani. Pejabat pimpinan tinggi Pratama bukan hanya memerintah, tetapi harus mampu mengayomi bawahan dan memberikan solusi cepat terhadap keluhan masyarakat. Tiga, loyalitas dan integritas. Saya menuntut saudara-saudari loyalitas pada bangsa dan negara, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan ataupun golongan. Kemudian loyalitas pada visi misi kepala daerah, mendukung penuh kebijakan dan program strategis yang telah ditetapkan untuk kesejahteraan rakyat, dan integritas yang tidak tergoyahkan. Hindari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme yang dapat merusak nama baik saudara dan institusi. Integritas bukan hanya soal kejujuran, tapi juga konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Dinamika birokrasi pada saat ini menuntut kita untuk bekerja cepat. Untuk itu, kepada pejabat yang dikukuhkan, tingkatkan prestasi yang sudah ada. Saudara-saudari tidak bisa lagi bekerja dengan cara-cara lama yang monoton. Tidak bisa bekerja seperti biasanya, bisnis as usual, tidak bisa. Harus ada inovasi, harus ada kreasi. Saya butuh pejabat yang mampu menciptakan terobosan dan mempercepat serapan anggaran dengan hasil yang berkualitas, dan kinerja saudara-saudari tetap akan dievaluasi. Jadi pelantikan ini kita putuskan kemarin untuk dilaksanakan di Timika. Saya minta BKPSDM untuk kita laksanakan di Timika karena mulai tanggal 14 Juli. Tapi untuk pelantikan ini BKPSDM perlu konsultasi ke BKN lagi. Setelah dapat izin BKN baru lagi kita laksanakan. Saya hanya katakan kepada BKPSDM, saya tidak mau ke Agats nanti terlambat. Karena kita ada kegiatan 2 hari Timika, hari ketiga kita lantik. Kebetulan juga nanti banyak OPD, pimpinan OPD yang punya proses hadir, maka kita laksanakan di sana. Dan tanggal 14 sampai 17 itu, sehingga kita terkejar waktu, deadline harus diputuskan cepat. Dan atas persetujuan BKN, puji Tuhan kita bisa laksanakan hari ini. Untuk Bapak Ibu yang sudah dikukuhkan, saya juga perlu menyampaikan beberapa pemberitahuan. Pertama itu, akhir tahun ini kita akan adakan evaluasi menyeluruh
untuk seluruh jabatan tinggi pertama di pemerintah Kabupaten Asmat. Karena itu setelah dilantik laksanakan tugas yang baik, tapi persiapkan diri juga untuk mengikuti evaluasi. Proses perizinan untuk tindakan sedang kita lakukan. Yang kedua, dalam waktu dekat, paling tidak minggu kedua bulan Juni, paling lambat, itu pelantikan pejabat eselon 3 dan 4 akan segera kita gelar. Izin sudah dalam proses. Kita terkendala untuk pelantikan eselon 3 4 ini karena administrasi pegawainya dan macam-macam itu masih sedikit terkendala. Ini yang nanti kita tegaskan ke depan, Bapak Ibu yang pimpinan OPD ini, perintahkanlah itu kasubag umum atau kasubag kepegawaian, administrasi kepegawaian OPD masing-masing harus diperhatikan. Kita mau mempromosikan untuk melakukan demosi kepada pejabat-pejabat ini, administrasinya berantakan. Kasihan teman-teman kita di BKPSDM harus mencari administrasi, melengkapi dan segala macam. Ini akhirnya butuh waktu lama dan molor seperti ini. Yang berikut itu harus saya kasih tahu ya. Ini setiap tahun diadakan evaluasi atau penilaian SKP, sasaran kinerja pegawai. Pimpinan OPD selalu tanda tangan, semua ASN kita ini diberi nilai baik semua. Giliran pejabat pimpinan kepala daerah mau melakukan evaluasi, kalau kita berpatokan pada SKP, ini semua baik gitu. Padahal kenyataannya banyak yang tidak jelas kinerjanya. Masuk kantor saja Senin Kamis, tapi SKP-nya bagus. Nah ini bagaimana coba? Jadi yang ini harus tegaslah kalau memang pegawai-pegawai dalam binaan Bapak Ibu Saudara sekalian itu kinerja kurang bagus, ya kasih nilai cukup kayak atau apa, pokoknya jangan bagus lah gitu. Bagus kalau memang betul-betul mereka berkinerja bagus. Kita harus objektif gitu. Tapi kalau kinerjanya buruk dikasih nilai bagus, ini juga kan repot. Begitu kita angkat dalam jabatan, duduki jabatan, cari tanda tangan saja pegawai harus datang ke rumah. Karena tidak pernah masuk kantor. Nah yang salahnya siapa? Nah yang macam-macam begini harus diperbaiki ke depan. Para pimpinan OPD saya mohon ini menjadi perhatian kita ke depan. Akhirnya saya sebagai bupati dan juga Pak Wakil Bupati, kami berdua menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu yang sudah dilantik. Selamat menjalankan tugas. Harus diingat bahwa dalam menjalankan tugas, dukungan keluarga itu sangat penting dalam kesuksesan karya saudara-saudara. Karena itu saya juga berpesan, selain tugas dan pengabdian kepada bangsa, seimbangkanlah juga waktu dengan keluarga. Jadi harus ada keseimbangan antara karir dan keluarga, ini penting. Dan selamat menjalankan tugas. Kita akan bersama-sama mengawal pembangunan Kabupaten Asmat dan pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Semoga nanti pada saat evaluasi saudara-saudara juga bisa melewati itu dengan baik dan kita akan tetap bersama. Demikian sambutan saya. Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua dalam membangun Kabupaten Asmat yang kita cintai. Tuhan memberkati kita semua. Dormong.